Angelopers, balik lagi bareng saya Dita, tentunya di acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ges Salifah. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Yuk, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bareng Ges Salifah. Kali ini saya ditemani oleh Pak Ayuma, Kasat Pol PP Jakarta Utara, Pak ya. Yang di sebelah kiri saya perempuan keren, luar biasa semangatnya, namanya Rika Lestari, merupakan Corporate Communication Ancol. Dan yang di sebelah sana Bapak Budi Arianto selaku GM dari Taman Impian Jaya Ancol. Jadi segala sesuatu yang berada di Ancol dari ujung barat sampai ujung timur menjadi tanggung jawabnya Pak Budi. Ya. Dan mungkin kenapa Ancol sekarang menjadi seramah ini untuk keluarga, tidak ada lagi nuansa-nuansa yang rumors-rumors. Inilah orangnya yang merubah Ancol menjadi aman, nyaman, dan berseri, kira-kira itulah. Tapi sebelum itu semua, hari ini kita akan membicarakan tentang protokol COVID yang ada di Jakarta Utara maupun di Ancol. Dan orang yang bertanggung jawabnya ada di sebelah kanan saya. Dan teman-teman di Ancol ini nanti juga kita akan berbicara tentang bagaimana protokol COVID dilaksanakan. Pak Ayuma, di Jakarta Utara ini ada Ancol, ada Kelapa Gading, ada PIK ya, tempat penjaringan. Tapi kalau tempat-tempat hiburan kan Ancol, Kelapa Gading sama PIK ya. Ada Pantai Indah Kapuk atau sekarang namanya Pantai Maju Bersama. Sejauh ini Pak Ayuma, bagaimana protokol yang sudah dilaksanakan di daerah Jakarta Utara? Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya terima kasih atas undangan dari Bang Ges pada sore hari ini, Bu Rika, Pak Budi, dan kita semuanya paham benar bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, dan disusun teknis protokolnya oleh seluruh kepala dinas yang ada di Provinsi DKI Jakarta, secara khusus tentunya Dinas Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif sebagai pilar utama dalam penyusunan protokol kesehatan di objek-objek pariwisata. Nah, di Jakarta Utara kita sama-sama ketahui dari 6 kecamatan yang ada Kecamatan Kelapa Gading, kemudian ada Kecamatan Penjaringan seperti yang tadi disebutkan Bang Guys. Di sana ada Pantai Indah Kapuk atau Pantai Maju Bersama, Golf Island. Lalu kemudian di 4 kecamatan yang lain juga ada banyak objek-objek yang menjadi tempat warga berkumpul untuk aktivitas-aktivitas sosial, termasuk di Ancol. Ancol ini berada di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Nah, seluruh langkah-langkah yang telah diambil oleh dinas-dinas yang berkompeten utama, terutama pariwisata, ekonomi kreatif, ini telah disosialisasikan dan memang dalam seluruh kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja berada pada garda yang boleh dikatakan paling terdepan dalam berupaya mensosialisasikan dan merubah perilaku warga. Sejauh ini Pak Yuma, mengenai perilaku warga terhadap COVID ini sudah lebih baik atau bagaimana sosialisasinya? Di awal ya kita sama-sama ketahui sejak bulan Februari Maret ya sampai April 2020, di mana upaya-upaya besar kita lakukan untuk merubah perilaku dengan banyak penindakan-penindakan untuk mensosialisasikan protokol kesehatan kita
Kita sama-sama paham ada bagaimana warga bisa merubah perilaku dari yang tidak biasa menggunakan masker, sehingga harus setiap keluar rumah memakai masker, lalu membiasakan warga untuk bisa selalu tidak berkumpul lebih dari 4 orang di luar unsur keluarga internal, ya, dengan jarak yang terjaga. Lalu kemudian bagaimana bisa menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau di tempat-tempat hiburannya ada yang ditindak? Selama ini cukup banyak yang kita Sudah lakukan banyak? penindakan Mana saja tuh? di objek-objek wisata yang ada, terutama di kafe misalnya, aturannya pun sudah sangat ketat, ya, maksimal jam operasional sampai pukul 21, Karena sehingga kan semuanya begini kita ya, lakukan. kalau saya membaca di berita, DPRD mengecam Dinas Pariwisata DKI tidak melakukan tindakan. Lantas tidak lama kemudian dari Dinas Pariwisata memberikan jawaban, gitu kan ya. Sebenarnya yang terjadi seperti apa sih? Apakah memang ada pembiaran atau DPRD-nya yang melihat satu tempat terus mengeneralisasi secara keseluruhan atau gimana Pak Yuma? Secara umum Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan banyak kebijakan, terutama di tempat-tempat wisata yang ada. Ada keputusan surat edaran 259, ada surat edaran Secara tindakannya 399, dieksekusi ada oleh 400. Nah, seluruhnya memang penegakannya berada pada Satuan Polisi Pamung Praja, dan data yang kami miliki setiap hari, termasuk hari-hari yang mungkin unit-unit lain sedang berlibur, Satuan Tetap PPM kerja. melakukan penindakan. Dan seluruhnya kita lakukan setiap hari. setiap hari. Setiap hari Dan kalau yang operasi salah ditindak. tertib masker misalnya, itu kita lakukan setiap hari pagi dan sore di jalur-jalur yang memungkinkan warga melintas banyak. Memang tujuannya bukan untuk mengumpulkan atau mendapatkan banyak pelanggar. Kita berharap bahwa pelanggar semakin berkurang. Artinya ada perubahan perilaku. Warga sudah sadar betul bahwa penggunaan masker ini sangat penting untuk kesehatan dirinya, kesehatan orang lain. Jadi masker ini memang kita berupaya warga itu memahami bahwa maskernya itu untuk membantu menjaga orang lain. Ya, Begitu juga cuma sebaliknya. di pelaksanaannya bahwa ada kesulitan, bahwa ada warga yang masih tidak Sanksi itu dia, sanksi-sanksi yang cukup berat kalau kita mau bayangkan. Warga diberi kewajiban untuk kerja sosial, itu bagian dari pembelajaran supaya mereka sadar bahwa menggunakan masker ini memang harus artinya kita lakukan. bahwa aturan itu Dilaksanakan dengan maksimal. Nah, tempat-tempat hiburan yang ada, kita belum masuk ke objek yang luas. Pariwisata misalnya di tempat hiburan, kafe, itu hampir setiap malam ada yang dilakukan ditindak. penindakan. Hampir setiap malam. Hampir setiap malam dilakukan sampai hari Saudara, ini. ada komunikasi yang berbeda. Kita lihat langsung bagaimana bapak-bapak ini yang ada di lapangan dengan yang kita baca di media. Ini adalah persoalan yang luar biasa besar. Karena apa? Kami sebagai warga Pak ya, membaca media dikesankan seolah-olah aparat Pemprov tidak bekerja. Tapi kalau kita mendengar langsung bagaimana capeknya itu di pasar, di mana-mana langsung melakukan tindakan-tindakan, mensosialisasikan begitu ya. Jadi memang ada kesadaran bersama yang memang seharusnya selayaknya dikerjakan bareng-bareng. Bukan yang satu hanya menghakimi sementara yang lain bekerja dilihat selalu kekurangannya, kira-kira gitu Pak ya. Benar-benar. Oke. Selanjutnya kita akan berbincang dengan Ibu Rika. Bu Rika, Ancol ini ada kurang lebih 600 karyawan ya. Kurang lebih 600 karyawan. Selama Covid ini sudah berapa kali dilakukan tes swab massal terhadap karyawan Ancol? Ya, Pak Gis, terima kasih. Jadi memang sejak awal dibukanya Ancol kembali, manajemen telah melakukan tes rapid dan swab. Itu seluruh karyawan dan juga mitra. Nah, ini kita pun mendapat bantuan dari suku dinas kesehatan Jakarta Utara, support dari dinas kesehatan itu cukup baik ke Ancol. Jadi ada support dari ya, dinas kesehatan DKI. betul, dari suku dinas kesehatan Jakarta Utara, dinas kesehatan provinsi melalui suku dinas Jakarta Utara. Nah, itu tes swabnya itu waktu itu kita juga diberikan secara cuma-cuma Pak, alhamdulillah. Dan juga tes rapid yang dilakukan ke seluruh karyawan dan juga mitra.
Nah, dari situ kami juga akhirnya manajemen melakukan upaya-upaya preventif, Pak. Jadi mulai dari pengecekan atau tracing karyawan itu melalui absensi. Itu udah mulai dari start absensi sampai finish absensi, itu kita dicek lokasi kita di mana, kemudian kita hari ini kontak dengan siapa. Dan itu selalu di tracing jadi. selalu dilakukan tracing. Jadi setiap karyawan. Jadi kita meskipun kita terlebih yang WFO, Pak, yang bekerja dari kantor, itu setiap kita melakukan absen finish itu selalu ditulis. Hari ini kita berinteraksi dengan siapa selama 1 jam di satu ruangan. Nah, itu kita sebut namanya. Misalkan saya bertemu dengan Pak Ges hari ini, saya akan tulis bertemu Pak Ges dalam jangka waktu 15 menit sampai dengan 1 jam. Nah, ini menjadi memudahkan manajemen untuk melakukan tracing. Seperti itu. Jadi karena kalau ada yang kemudian terdapat COVID, ya, mudah sangat betul. Jadi bisa langsung dilakukan tracing di situ dan memudahkan manajemen untuk melakukan lokalisir supaya tidak lagi ada penyebaran yang lebih luas. Oke. Gitu. Sejauh ini ada karyawan di Ancol yang terkena COVID? Tentunya sih resiko itu ada, Pak. Iya. Resiko itu ada, tetapi langsung kita lakukan upaya mitigasi dan lokalisir itu. Nah, alhamdulillah kita Ancol juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan komunikasi terus-menerus, dan kita juga menginformasikan jika memang ada karyawan yang memang terdampak, dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga sangat membantu kita. Sangat membantu ya. Betul. Teman-teman, jadi di Ancol ini pada saat mulai dibuka seperti yang dikatakan oleh Ibu Rika tadi, seluruh karyawan mengalami tes swab, dan bahkan setiap hari bekerja pun bukan hanya absennya saja, tetapi bertemu kepada siapapun itu mendapat listnya agar apabila ada yang terdampak COVID maka lebih mudah untuk di tracing. Ini merupakan langkah luar biasa dalam hal pencegahan, dalam hal membuat langkah-langkah agar dampak ini tidak berdampak luas gitu kan. Selanjutnya kepada ini orang yang selama ini lumayan pusing. Jadi saya ingin cerita sedikit. Ancol ketika dibuka pada sekali waktu melebihi dari batas, belum melebihi batas maksimal karena kita hanya boleh buka 50%. Tapi karena saat itu mulai penuh, baru mencapai kurang lebih 30.000 atau 35.000, Bapak Budi ini langsung menurun nutup di pintu gerbang dalam rangka pengamanan, Pak ya. Jadi betapa luar biasanya dalam hal ketegasan untuk menyelamatkan kita semua, sampai-sampai banyak pengunjung yang kecewa. Apa sih sebenarnya Pak Budi sampai menutup semacam itu di Ancol? Karena yang komplain banyak orang, wah saya sudah jauh-jauh macet-macet sampai Ancol ternyata malah ditutup. Baik Pak Ges, terima kasih. Sebetulnya memang kondisi saat itu membuat kita terpaksa harus menutup, Pak Ges. Bahwa walaupun secara kawasan kita ini kurang lebih kapasitas normalnya ada di 120.000. Kapasitas normalnya 120.000. Betul. Sehingga kalau sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas Parkraf, kita ini ada di angka kurang lebih 60.000, 50%. Nah, kondisinya pada saat itu konsentrasi massa itu ada di satu titik, Pak Ges. Konsentrasinya di satu titik. Betul, karena saat ini kita punya Symphony of the Sea yang jadi favorit pengunjung pada saat datang ke Ancol, dan 30.000 pengunjung ini terkonsentrasi ada di Symphony of the Sea yang secara luasan dan kapasitas 50% itu adanya di angka kurang lebih 27.000. 27.000. Ya, betul. Sehingga karena sebetulnya kita udah punya satu dashboard yang bisa kita lihat ada berapa sih jumlah pengunjung yang ada di dalam. Tapi indikator ini adalah untuk seluruh kawasan. Nah, jadi kita setiap jam itu punya data. Data ada, Pak. Kita setiap punya data. Jam. Betul. Punya data berapa kondisi existing real time pengunjung yang ada di dalam. Nah, pada saat maupun itu, yang sudah keluar. Yang sudah keluar juga ada. Ada juga. Iya. Oke, jadi selamanya kita terhitung lah jumlah yang ada di dalam Ancol. Nah, pada saat itu 30.000 terkonsentrasi di Symphony of the Sea, dan sudah mulai ada
tanda-tanda pelanggaran PSBB terkait sama menjaga jarak pastinya, sehingga dengan sangat terpaksa kita putuskan itu untuk ditutup. Ditutup di depan. Iya. Dengan demikian maka di tengah sulit kayak gini kita dalam tanda kutip membuang rezeki ya. Ya, karena Tapi buat dalam rangka keselamatan pengunjung bersama, lebih pengunjung ya. utama. Pak Budi, kan di Ancol ini banyak pengunjung yang datang. Itu bagaimana cara mengawasi mereka, mensosialisasikannya? Apa yang dilakukan selama ini kepada pengunjung? Baik Pak Gis, terima kasih. Yang pertama, kita memang ada gugus tugas Pak, di mana kita dibantu tentunya dari Satpol PP Bersama Pak Yuma. Satpol PP ya? Betul, Satpol PP, kemudian juga ada dari TNI dan Polri. Berikut TNI dan Polri. TNI dan Polri. Namanya gugus tugas COVID-19 untuk di Ancol. untuk di Ancol. Betul. Oh, ada itu ya? Ada, betul. Ada itu. Ya. Pola Nah, ini kerjanya? mereka setiap harinya melakukan patroli dari seluruh kawasan yang ada di Ancol, ada dibagi dua tim. Dibagi dua tim. Betul, ada yang mengawasi pelaksanaan PSBB di pantai khususnya. Kemudian ada juga yang masuk ke unit rekreasi dan restoran atau kafe yang ada di Ancol. Nah, pada saat ada pelanggaran, jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Yuma, ada sanksi sosial lah Pak. Ada sanksi Ya, sosialnya. jadi pengunjung kita dikasih rompi orange ya Pak Yuma, betul, dan mereka diminta untuk melakukan pembersihan area yang ada di Ancol. Teman-teman ngopi bareng, kalau kita dengar tadi menarik sekali bahwa apabila ada pelanggaran maka dikasih rompi orange lalu diminta membersihkan di Ancol kerja Ya. sosial. Ya, gitu betul. Selama ini itu setiap berapa jam sekali ya patroli dari COVID gugus tugas itu? Jadi kalau untuk patroli ini Pak di kawasan pantai dilakukan dalam satu hari 4 kali. Dalam satu hari 4 kali. Ya betul. Jadi di pagi hari, kemudian siang, kemudian menjelang sore, dan terakhir malam sebelum kita tutup ya, khususnya di waktu menjelang maghrib. Karena memang sebetulnya sih konsentrasi pengunjung kita ada di dua waktu Pak, di olahraga pagi dan di olahraga sore. Olahraga pagi dan olahraga sore. Betul. Dan itu selalu dilaksanakan setiap hari Setiap hari. selama Ancol buka. Selama Ancol buka. Teman-teman ngopi bareng, seperti yang kita dengar barusan bahwa 4 kali dalam satu hari gugus COVID itu mendatangi tempat-tempat kerumunan yang ada di Ancol, mensosialisasikan, melaksanakan prosedur, protokol kesehatan, dan lain-lain. Jadi kalau ada pelanggaran, sesungguhnya bisa langsung diadukan kepada protokol ya. Betul. Bukan disiarkan di medsos kesannya seolah-olah Ancol tidak melaksanakan protokol. Siap. Betul. Kira-kira begitu ya. Ya, karena memang mengurus manusia dalam situasi gembira, ingin bergembira bersama keluarganya tidak mudah untuk langsung memisahkan setiap rombongan. Gitu kan. Nah, kesulitan-kesulitan semacam itu ada nggak orang yang merasa kesal, ditegur atau gimana gitu? Pastinya ada sih Pak Gis, karena mungkin pengunjung kita datang dalam rangka rekreasi, senang-senang dengan keluarga. Satu sisi harus kita pastikan mereka pakai masker, jaga jarak. Nah ini jadi satu tantangan lah buat kami. Tapi di luar tadi kita ada patroli, kita juga ada announcement. Jadi kita memanfaatkan zone areal untuk mengingatkan pengunjung setiap 15 menit sekali kita putar. Ada announcement juga Ada setiap announcement. 15 menit sekali. Betul, kita sampaikan ke pengunjung terkait aturan-aturan yang harus dipatuhi terkait 3M. Kemudian juga kita ada signage di seluruh kawasan. Ada signage. Ada juga. signage juga, betul. Dan juga kita selama PSBB ini sudah menambahkan kurang lebih ada 28 wastafel tambahan di luar yang ada di toilet. 28 wastafel tambahan. Berarti kan itu air semua tuh. Betul Pak. Dan air kita itu kan bukan boleh narik dari bawah kan. Itu kan hasil dari Betul. daur ulang yang nilainya lumayan besar ya. Betul Pak. Pak Yuma yang mengamati selama ini, mengawasi kawasan, saya ingin dengar dari Pak Yuma, bagaimana pendapat Pak Yuma tentang protokol COVID yang selama ini dilaksanakan di Ancol? Baik Bang, secara khusus kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan di Ancol dengan tim gugus tugas COVID-19 yang ada di Ancol. Kemudian memang setiap hari kami bersama-sama dengan COVID melakukan upaya-upaya untuk dapat menyampaikan dengan baik kepada warga bahwa tidak ada cara lain kecuali menggunakan masker, jaga jarak yang baik untuk menghindari COVID ini.
kami sudah berupaya dengan keras bersama-sama dengan teman-teman di Ancol di satu titik ini. Ya, kami berharap bahwa warga benar-benar segera sadar bahwa apa yang dilakukan ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk upaya menghindarkan warga dari terpapar dari COVID ini. Gitu. Nah, hal-hal yang telah kita lakukan untuk Satpol PP, tim kami selalu ada 2 shift, karena ini Ancol memang menjadi tempat pilihan terbaik dari warga untuk berkunjung selama sudah dibuka. Tetapi memang pembatasan yang sangat ketat ini juga harus ditaati. Tata cara pembelian tiket yang melalui online itu sangat membantu. Dan saya kebetulan bertugas mengawasi di depan ketika kebijakan penutupan yang jumlah 30.000 itu. Dan itu luar biasa, pengunjung yang sangat banyak di depan yang harus kita alihkan untuk terhindar dari kerumunan yang ada dalam Ancol. Dan itu konsisten kita lakukan bersama sampai hari ini. Nah, saya berharap di Desember ini, apalagi menjelang tahun baru, saya yakin benar bahwa Ancol ini menjadi pilihan utama, salah satu pilihan utama warga untuk rekreasi, dan harus kita kuatkan komitmen kita bersama tim COVID Ancol, Polri TNI yang sudah ada, kemudian Satuan Polisi Pamung Praja, untuk kita lebih perkuat. Nah, sanksi yang kita berikan memang sanksi sosial. Kalau kemarin kami cuma beri sanksi 1 jam atau 60 menit kerja sosial, mungkin kami akan naikkan. Ini kalau Anda tidak taat lagi seperti yang kemarin-kemarin sudah disampaikan, kami akan naikkan menjadi 120 menit atau 2 jam kerja sosial. Kerja sosial dengan menggunakan rompi pelanggar PSBB. Paling tidak upaya-upaya ini akan terus konsisten kita lakukan dengan warga bisa tetap rekreasi dengan baik, tetapi gunakan protokol dengan cara yang baik juga. Artinya bahwa Ancol ini walaupun tetap pasti kekurangan ada, tetapi semua genap protokol sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Untuk Jakarta Utara, karena memang objek publik yang cukup punya nilai utama dari warga untuk dikunjungi itu Ancol ya. Kalau yang ada di penjaringan misalnya itu memang produk yang untuk umum terbuka tanpa komersil gitu ya. Nah, kalau tempat-tempat yang seperti Ancol ini memang daya tariknya sangat luar biasa, ya protokol yang dilakukan di Ancol ini boleh diapresiasi, paling taat gitu loh. Dan ketegasan dari manajemen Ancol itu harus kita puji, karena membatasi belum sampai maksimal 60.000 dari ketentuan yang ada 50% tadi, itu sudah berani menutup demi keselamatan warga itu sendiri. Padahal Ancol ditutup 4 bulan plus 2 bulan. Dan itu cukup lama, Pak. Sangat lama. Sangat lama. Dan saya yakin kondisi Ancol dengan penutupan yang cukup lama itu cukup berat, tetapi juga masih rela gitu demi keselamatan warga. Kebijakan Bapak Gubernur ditutup untuk jangka sebelum mencapai angka 40.000. Padahal kapasitasnya masih bisa sampai 60.000 kan seharusnya. Iya. Jadi teman-teman ngopi bareng yang mendengar acara ini, kalau Anda membaca komplain di media sosial tentang seolah-olah terkesan bahwa Ancol membiarkan kerumunan, maka hari ini bisa didengar sendiri bagaimana Ancol menutup, bagaimana dilakukan protokol COVID yang terus-menerus. Ada semacam razia setiap beberapa waktu, dalam 1 hari 4 kali sehari, dan itu lumayan mencapekkan itu, karena sepanjang pantai kan harus diawasi terus-menerus. Dan ini satu hal lagi yang menarik, mungkin menjadi pertanyaan yang agak terakhir nih, Bu Rika. Tahun baru itu adalah tahun kegembiraan, adalah tahun yang paling dinanti oleh masyarakat Jakarta, dan Ancol biasanya menjadi salah satu tujuan utama, bukan salah satu kali ya, tapi yang paling utama di Jakarta menyambut pesta tahun baru. Kalau tahun baru kali ini kira-kira apa yang terjadi? Ya, tentunya akan ada adaptasi kebiasaan baru, Pak. Di mana pastinya Ancol akan mematuhi peraturan pemerintah yang sudah ada surat edarannya, Pak, bahwa tidak diizinkan adanya kerumunan. Maka saya melihat manajemen Ancol akan mengambil langkah
yang bijaksana dalam hal ini. Tentunya kita akan melakukan penyesuaian dalam hal waktu ya. Pasti nanti ada penyesuaian jam buka dan jam tutup. Nah, ini kita memang di sini lagi sekali lagi tadi kita juga minta partisipasi masyarakat untuk dapat mendukung kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dari pengelola. Kenapa? Kalau jam buka dan Ya. jam tutup. Ya. Jam buka kita kan jam 6, Jam jam 6, tutup selama jam ini jam 10. Iya, betul. Dan itu sudah berjalan selama ini seperti itu. Selama ini seperti itu, Pak. Dan kalau malam tahun baru, Ya, malam tahun baru rasanya kita melihat akan ada kebijakan terbaru dari manajemen yang nanti akan kita sama-sama lihat. kebijakan terbarunya itu berupa malah nambah jadi Hmm, sampai jam Ya. 1 sampai jam 2 malam atau malah lebih cepat. rasanya lebih cepat tutup. Lebih cepat tutup. Ya, Jadi teman-teman ngopi bareng ini bisa jadi sebuah informasi, bisa dikatakan resmi ya, karena yang bicara Pak Ibu Rika dan ada Pak Budi di sini. Tidak ada malam tahun baru, perayaan malam tahun baru di Ancol, kira-kira kayak gitu. Dan ini bukan dalam rangka apa-apa, tapi dalam rangka keselamatan kita bersama. Jadi sebuah langkah yang luar biasa dari sebuah BUMD ketika malam yang dinanti, yang sesungguhnya tentu saja akan banyak yang datang, tapi kita Ancol malah tutup ya. mungkin ada penyesuaian waktunya, Ya, Pak. penyesuaian Iya. waktunya artinya bahwa tidak sampai jam 12 kan, Iya. puncaknya kan jam Betul. 12 gitu kan. Tapi tetap dengan keadaan semula, bahkan mungkin lebih cepat. Betul. Pak Budi, kalau melihat kondisi semacam itu ya, terus kan sudah kita lakukan nih semuanya nih dari keadaan yang terjadi sekarang. Menurut karyawan Ancol itu sendiri gimana sih situasi yang sekarang ini? Maksudnya gini, dari sisi ekonominya, karena kan selama ini ada dua perbedaan pendapat. Gubernur kita selalu lebih mengutamakan kesehatan, tapi ada pendapat bahwa ekonomi juga penting gitu. Nah, dengan sikap Ancol yang seperti ini, Pak Budi melihatnya seperti apa selaku GM dari Taman Impian Jaya Ancol? Betul sekali, Pak. Terkait sama ekonomi pastinya suatu hal yang penting ya, karena ekonomi harus jalan. Tapi di satu sisi terkait dengan keselamatan pengunjung maupun karyawan sendiri juga itu adalah suatu prioritas utama, dan itu sudah ditegaskan oleh dirut Keselamatan kami. pengunjung prioritas utama, Ya, termasuk keselamatan karyawan pastinya. termasuk keselamatan karyawan. Ya, sehingga dalam pelaksanaannya kita patuhi ketentuan protokol yang ada terkait dengan jumlah pengunjung, kemudian juga supaya ekonomi ini bisa jalan, khususnya terkait dengan karyawan. Memang kalau pengunjung datang ke Ancol ada sesuatu yang berbeda lah, Pak, dari petugas-petugas yang ada di Ancol ini. Di mana saat ini teman-teman yang tadinya biasa duduk di belakang meja, kemudian ada di back office atau pekerjaan-pekerjaan lainnya, saat ini mereka semua turun tangan, di mana kita ada yang namanya BTT lah, ya. Jadi teman-teman yang ada di belakang meja ini turun tangan membantu melayani pengunjung yang ada, supaya ekonomi karyawan Ancol ini bisa jalan, perusahaan juga tetap bisa jalan. Tetap bisa jalan Betul, Pak. dalam keadaan bagaimanapun. Betul. Tetapi kalau saya dengar utama tadi kan Ancol prioritas utamanya adalah keselamatan. Jadi apapun yang terjadi, keselamatan yang didahulukan. Ya, betul. Oleh karena itu Ancol ditutup 4 bulan plus 2 bulan. Sebuah kalau boleh dikatakan penderitaan karena di Ancol ini kan tidak ada perdagangan. Betul. Yang ada adalah jasa tempat kawasan gitu kan ya. Dan setelah mengalami itu pun Ancol akan menutup lebih cepat di malam tahun baru. Betul. Saya kira ini patut diapresiasi, patut dihargai, patut untuk diberikan sebuah kerja yang luar biasa dari sisi protokolnya, dari segi menjaga masyarakatnya, menjaga karyawan-karyawannya, sampai menutup sebuah tempat di saat yang seharusnya sedang peak sessionnya. Ini luar biasa, dan saya kira kita juga patut mengapresiasi kepada Gubernur DKI ya, yang sejak awal memang lebih mengutamakan keselamatan manusia ketimbang ekonomi, kira-kira kayak gitu.
Baik, teman-teman ngopi bareng, saya kira waktunya sudah cukup. Terima kasih banyak Pak Yuma, Ibu Rika, Pak Budi. Semoga kita sukses ke depan, COVID-nya berhenti, masyarakat bisa bergembira bersama secara biasa lagi, dan Ancol insya Allah nanti akan menjadi brand of Indonesia. Itu kan yang sedang dituju sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan ada sedikit itu Martua Hamid Siregar, salah satu penyayang. Kalau yang lain kan penyayang manusia, dia penyayang kucing. Ada sedikit oleh-oleh dari Ancol. Silakan Pak Yuma. Dari mana ini? Dari dunia fantasi. Semoga berkenan. Terima kasih.